kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh ada semua karena pertolongan Tuhan. Kami boleh ada karena semua keajaiban Tuhan di dalam hidup kami sepanjang hari ini, Tuhan. Hati kami tenang karena kami bersama dengan Engkau. Kami ada di hadirat-Mu untuk menikmati setiap apa yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami akan mulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua, amin. Shalom. Tapi ini saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara lewat firman-Nya untuk memberkati kita semua. Itu tante yang mute tadi siapa? Andi. Kita angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Bapaknya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yang mau bersaksi, khusus untuk satu orang saja. Waktunya cuma 5 menit. Silakan, yang mau bersaksi. Ya, Sierra. Oh, Mbak Sera. Waduh, langsung kena kesaksian. Shalom semuanya. Halo. Syukur malam hari ini bisa gabung. Kebetulan malam hari ini kosong. Jadi memang saya kesaksian saya kali ini aja ya. Jadi ketika masuki pandemi ini kan kita ibadah juga harus secara online, tidak bisa gereja, ya, tidak bisa gereja ke tempat. Saya tuh selalu bilang sama Tuhan tuh nih, aduh Tuhan, masa kalau gereja online tuh kan terbiasa ya, seminggu tuh kan terbiasa pelayanan gitu setiap minggu. Nah ini berarti saya pelayanan dong selama gereja masih tidak boleh dibuka gitu. Tidak lama dari itu ternyata saya dikasih kesempatan untuk boleh melayani walaupun secara online. Kan jadi kebetulan gereja saya itu berhubung dengan gereja saya di Malang, berhubung dengan gereja di Jakarta setiap minggu ada Zoom. Nah, dari itu juga Tuhan luar biasa. Tuhan tuh luar biasa apa ya, kayak
walaupun dalam kondisi seperti itu kita harus tetap diisi dengan kan biasanya mungkin setiap hari tengah ada komel, lalu hari apa ada apa gitu. Nah kebetulan dikasih kesempatan mulai bulan Juni kemarin itu saya boleh mengikuti itu kelas. Mungkin mungkin semacam teologi ya. Nah saya tuh bukan orang yang suka atau tertarik untuk belajar teologi itu enggak gitu loh, tidak. Tapi waktu itu suami saya kontak saya, dia bilang kita ada kelas untuk kita belajar firman. Kamu harus ikut. Dia langsung bilang gitu. Dia tidak tanya kamu mau ikut atau enggak, langsung bilang kamu harus ikut. Ya aduh, karena bayangan saya kelas teologi membosankan, jujur. Dia mah tidak pernah tertarik untuk apalagi untuk sekolah dia tidak gitu. Tapi untuk dia bilang ini belajar kok, kita sama-sama belajar. Nah, jadi ternyata ketika saya mengikuti kelas itu dari bulan Juni, itu luar biasa. Saya jadinya kayak semakin penasaran, semakin pengen belajar lagi malahan gitu. Yang tadinya saya bukan tipe yang mau untuk buat saya pokoknya tadi bilang teologi itu menurut saya membosankan. Saya lalu gitu ya saya tahu firman tapi untuk saya belajar lebih darinya enggak dulu deh gitu. Tapi ternyata Tuhan membawa saya ke sana gitu. Jadi semakin saya belajar dan makanya sangat berbeda karena ini kami belajar online itu langsung di Nigeria. Jadi sekolahnya itu sekolah langsung international school itu ya. Jadi ada banyak hal yang baru, ada banyak hal yang ya memang Tuhan selalu baru ya. Ada banyak hal yang mungkin saya pernah mengalami sesuatu di masa lalu. Ternyata tujuannya saya kemarin itu menghadapi itu karena ternyata hubungannya dengan ini gitu. Jadi banyak sekali saya bisa tiba-tiba karena kami itu kelasnya sangat tidak kelas yang serius gitu ya. Kelasnya itu kelas yang kita langsung tanya jawab, lalu nanti tiba-tiba pendetaternya langsung misalnya ajak kita penyembahan. Saya bisa tengah penyembahan tuh bisa nangis nggak berhenti. Terus banyak yang saya alami selama Juli ya kurang lebih 3 bulan ini. Luar biasa Tuhan banyak bukan dalam seperti ini Tuhan tuh banyak secara pribadi saya mendapatkan banyak berkat luar biasa dan memang kelasnya agak lama karena sebenarnya kalau di Nigeria itu kelas ini dilakukan selama 10 tahun. Tapi kita ringkas semuanya dalam kondisi ini jadi ya tetap 10 tahun hanya itu per tahunnya kita jadi mungkin tahun tuh belajar minggu karena kan belajar tiap hari. Itu di sana 10 tahun karena memang kelasnya itu hanya sebulan sekali. Jadi luar biasa saya bersyukur dalam kondisi ini ada banyak berkat, ada banyak bukan berkat secara materi saja, tapi secara firman, secara pengenalan akan Tuhan pintar ya kok. Memang anak Tuhan harus pintar gitu. Jadi saya bersyukur Tuhan itu luar biasa dalam hal apapun Tuhan itu luar biasa dalam kondisi seperti apapun Tuhan itu baik mau ketika kita dalam kondisi masalah kita senang dan kita bersyukur ketika kita menerima sesuatu. Sebenarnya ketika kita syukur ketika menghadapi sesuatu yang tidak itu rasanya beda. Kita pengalaman saya pribadi ketika mengucap syukur dalam kondisi yang tidak enak, cintanya kita kepada Tuhan itu beda banget gitu loh. Itu pengalaman saya. Saya belum selesai kebetulan hari dari Pesana tidak bisa mengajar, jadi akan bersyukur bisa ikut
di ibadah CA ini. Jadi itu kesan saya bahwa Tuhan dalam kondisi apapun bisa memberikan banyak hal, bisa memberikan banyak berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Mbak Syera sudah membagikan sesuatu yang luar biasa untuk menambah semangat setiap kita yang mau belajar tentang firman Tuhan. Supaya kita nggak salah melangkah, supaya kita nggak ajaran-ajaran yang membuat kita bisa bingung. Ya, kita belajar firman supaya kita paham tentang hal itu. Oke, itu saja. Dan kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Nggak ada ya. Kita akan angkat satu pujian. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Ya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku akan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya. Saya serahkan kepada hambanya yang melayani. Berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di malam hari ini Tuhan. Kami dapat bersekutu walaupun lewat media Zoom. Tuhan, Kau lawat kami pribadi lepas pribadi di setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Kau berkati keluarga kami masing-masing. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Cik, bisa ya, Cik? Ya, sudah lama kita nggak bersekutu, saya ikut baru 2 kali ini ya, langsung ditunjuk untuk pimpin pujian untuk menyampaikan firman Tuhan. Pak Dedi, kemarin saya mau telepon, mau request lagu ini, tapi tidak diangkat, tapi puji Tuhan ya, Tuhan gerakkan. Ya, saya tidak janjian dengan lagu yang dibawakan Pak Dedi. Firman Tuhan pada malam hari ini
saya beri suatu judul, kita pasti bisa. Ya. Kita pasti bisa untuk melampaui segala macam pencobaan, segala macam situasi yang Tuhan izinkan terjadi saat ini ya, di tengah pandemik COVID, kita tetap bertahan. Ya, kita pasti bisa bertahan. Dan kita harus bisa. Segala sektor terdampak. Baik itu dari pendidikan, itu terdampak. Dan dari ekonomi terdampak. Semuanya terdampak. Saudara. Dan kalau saya ketemu dengan orang-orang, pasti mereka mengeluh. Semuanya terdampak, toko sepi, hotel tutup, bahkan ada yang buka tapi diskon besar-besaran. Semuanya pasti mengalami satu kerugian. Tapi kita pasti bisa bertahan. Kita pasti bisa melalui ini semua. Kita buka Alkitab kita. Kalau bisa ditampilkan, ya. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Ulangan pasal 11, ayat 11 sampai 14. Ya. Ulangan pasal 11, ayat 11 sampai 14. Kita baca pelan-pelan ya. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan turun dari langit. 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. 13. Jikalau kamu dengan sungguh-sungguh mendengar perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau mendapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ya, firman Tuhan sudah jelas kita baca dari Ulangan 11 ayat 11 sampai 14 bahwa firman Tuhan menggambarkan bahwa hidup kita itu bergunung-gunung, berlembah-lembah. Ya. Kadang kita di atas, kadang juga kita di bawah. Kadang kita di puncak gunung dengan segala kejayaan yang ada. Kita siap, saudara, untuk kita berada di puncak. Kita siap. Dan apakah juga kita siap saat kita berada di bawah? Pertanyaannya seperti itu. Ya, itu adalah gambaran dari kehidupan kita. Di ayat yang 12 dikatakan, saat kita berada di puncak, ya kita merasa semuanya itu milik kita. Semuanya itu milik kita. Kita nggak tahu kalau yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Tapi begitu kita berada di bawah, ya, begitu kita berada di bawah, baru terasa, oh ternyata yang kita miliki kemarin itu adalah punya Tuhan. Itu. Dan itu baru kita sadar. Padahal di ayat yang 12 itu dikatakan bahwa Tuhan yang selalu mengawasi kita. Apapun itu yang terjadi. Tuhan yang mengawasi kita dari sana. Dan ini yang harus kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengawasi kita. Di ayat ke-13 tadi dikatakan bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan,
kita akan menerima berkat. Saat ini, saudara, kita sedang mengalami situasi yang orang bilang tidak mengenakan ya. Di tengah pandemi corona ini semuanya terbatas. Sekolah, pendidikan dibatasi, usaha dibatasi, buka toko jam 20 sudah harus selesai, harus sudah tutup, biasanya sampai jam 12 malam. Ya, itu semuanya dibatasi. Kita nggak boleh berjabat tangan dengan orang, semuanya dibatasi. Memang berat, saudara. Tapi percayalah, Tuhan yang selalu mengawasi kita. Suatu saat Tuhan yang akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir itu secara bersama-sama. Suatu saat kalau waktunya Tuhan tiba, kita akan menerima semuanya. Nah, saudara, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yaitu kita berdoa bagi kesejahteraan kota. Kita berdoa bagi kesejahteraan kota. Itu tugas kita. Kita buka Yeremia, ayat sangat terkenal. Yeremia 29 ayat ke-7. Yeremia 29 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan saja, saudara. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu dari Yeremia, bahwa kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kita. Kesejahteraan Indonesia itu adalah kesejahteraan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk berdoa bagi bangsa kita. Ini yang harus kita kerjakan. Saat beberapa hari yang lalu, beberapa bulan lalu gereja ditutup, ya, ibadah hanya bisa dilakukan dengan streaming. Saya kalau lihat teman-teman itu streamingnya lucu-lucu, saudara ya. Kalau dia lihat di gereja gitu, ada yang kalau gerejanya mampu pakai streaming, kalau tidak mampu pakai YouTube di shooting kemudian di-share beberapa jam kemudian gitu, lucu-lucu. Lihat kita ibadah ada yang sambil minum gitu ya, tidak fokus. Kemudian ibadah ada yang sambil ngobrol gitu. Bahkan ada yang sambil tiduran di kursi lihat TV. Saya kalau lihat lihat teman-teman itu masalah gitu ya, ngenes gitu loh, saudara. Makanya sekarang gereja sudah mulai dibuka, sudah pakai social distancing ketat, pakai protokol ketat. Nah, itu puji Tuhan. Dan masih ada juga yang sebagian belum berani membuka. Itu adalah tugas kita, saudara. Tugas kita untuk apa? Mendoakan negeri ini supaya wabah COVID ini segera berlalu. Itu tugas anak-anak Tuhan. Ya. Jangan bersungut-sungut menghadapi situasi yang seperti ini. Jangan bersungut-sungut. Kita harus menghadapi situasi ini tidak dengan bersungut-sungut. Yang pertama, kita harus menghindari sikap bersungut-sungut, saudara. Kita buka Filipi pasal 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bahwa kita melakukan segala sesuatu tidak harus dengan bersungut-sungut. Situasi seperti ini jangan dihadapi dengan bersungut-sungut. Tapi kita harus hadapi dengan kuat bahwa kita pasti bisa. Usaha kita pasti kembali.
Berkat-berkat yang pernah Tuhan berikan kepada kita pasti kembali. Itu saudara. Ini kok gini toh? Suara saya bisa didengar ya? Ya. Ya, tuh saya. Supaya apa? Kita tidak menjadi angkatan yang tercelah, tetapi kita adalah angkatan yang sempurna, angkatan yang berbeda dari orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Kita menjadi orang-orang yang berbeda, anak-anak Tuhan yang berbeda. Itu yang harus kita kerjakan. Kita tidak boleh bersungut-sungut dalam menghadapi hal situasi seperti ini. Kemarin ada saudara saya kena dampak, adiknya Bu Anita kena dampak, kena PHK gara-gara COVID. Ya kita kuatkan bahwa suatu saat ini pasti berakhir, badai pasti berlalu. Itu yang harus kita pegang. Tidak selamanya situasi seperti ini, dan kita pasti bisa melewatinya bersama Tuhan. Kita bisa melewatinya. Yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita harus tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tetap ada. Kita buka pada Yakobus 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ini harus kita pegang, bahwa segala yang baik datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa. Dan kalau Bapa yang menurunkan, kalau Bapa yang memberikan, itu diberikan secara cuma-cuma. Tidak ada penukaran apapun. Seperti Tuhan yang sudah menebus dengan kita. Tuhan yang sudah menebus kita. Kita ditebus oleh darahnya yang kudus. Kita dilepaskan dari belenggu dosa. Tuhan juga sampai saat ini tetap berkuasa dan Dia mampu melepaskan kita dari segala macam, dari segala situasi seperti ini, saudara. Itu. Jadi kita harus tetap bertahan. Kita percaya kalau segala sesuatu yang baik itu berasal dari atas dan diberikan oleh Bapa. Kalau Bapa yang memberikan, itu adalah satu anugerah yang sempurna. Tuhan katakan. Anugerah yang sempurna yang dari Bapa. Itu yang diberikan kepada kita. Asal apa? Asal kita tetap setia dan kita pasti bisa melampaui semuanya. Yang ketiga, pertolongan Tuhan tetap ada. Pertolongan Tuhan masih ada. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang satu detik pun. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami dalam pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan saat Tuhan mencobai kita, itu tidak melampaui dari kekuatan kita. Kita pasti mampu melakukannya. Kita pasti bisa bersama Tuhan, kita bisa melakukannya. Di saat ada pencobaan, jalan keluar pasti bisa. Ya. Buktinya
saya kesaksian, saudara. Saya ini Masuk aja. di masa pandemik. Di masa pandemik itu saya itu sempat bingung, ya, ngapain di rumah cuman diem-diem aja gitu ya, saudara. Akhirnya beberapa bulan kemudian muncul, kenapa kok nggak ada nggak ada pelayanan apapun gitu. Biasa pelayanan ya, kayak kesaksian Cik Sera tadi ya. Biasa pelayanan tapi diam-diam aja di rumah. Kok kepikiran gimana kalau bikin renungan singkat di YouTube gitu ya. Ya akhirnya kita bikin, dan itu luar biasa, saudara, bisa menjadi berkat dan memberkati orang lain. Banyak teman-teman yang WA pribadi ke saya gitu, diberkati. Akhirnya saya, puji Tuhan, berarti saya diam di rumah tetapi masih bisa memberkati orang lain. Karena biasanya kita pelayanan bareng sama Koming. Kemarin saya telepon Koming, "Kok kapan ke Kediri kok?" Gitu. Sudah kangen pelayanan lagi gitu. Nah, itu, tapi puji Tuhan, saudara. Dengan kita berada di rumah, banyak kegiatan yang bisa kita kerjakan. Kita masih bisa memberkati orang. Walaupun dengan membuat link YouTube, membuat YouTube gitu ya, renungan pendek-pendek gitu. Itu puji Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, saudara, ini janji Tuhan bahwa Allah turut bekerja. Apapun yang kita kerjakan di rumah, itu bisa diberkati oleh Tuhan. Karena Allah yang turut bekerja. Kita buka Roma 8, ayat 28. Roma 8, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, saudara. Haleluya. Allah turut bekerja. Apapun yang kita kerjakan, Amin. Allah turut bekerja. Ada teman saya yang dulu nggak punya pekerjaan, gara-gara COVID itu ada pekerjaan, saudara. Benar. Jadi dia dulu nggak bekerja gara-gara COVID, suaminya nggak bisa kerja. Ini ibu-ibu biasanya bisa, suaminya dapat penghasilan. Akhirnya dia nggak, karena terdampak dia nggak bisa kerja. Ibu-ibunya ini punya pekerjaan baru, yaitu bikin masakan, kemudian di-online-kan di Grab. Ternyata laku. Dan dia dapat penghasilan dari itu. Padahal waktu suaminya bekerja nggak kepikiran bikin seperti itu. Asalkan apa? Kita tetap setia dan Tuhan Allah itu akan bekerja bersama kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, Tuhan turut bekerja. Firman Tuhan pada malam hari ini harus kita pegang, saudara. Kita harus tetap bertahan. Kita pasti bisa bersama Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, kami pasti bisa melampaui keadaan seperti ini bersamamu. Kami percaya Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan kami mampu, dan kami percaya Engkau turut bekerja, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada Pak Dedi kembali. Saya percaya bahwa semua diberkati malam hari ini. Amin. Amin. Kita akan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini, kita akan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu.
memuji kebesaran aib Tuhan, ajaib Tuhan, suaramu Tuhan, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita minta kasih dan Ko Paul untuk berdoa menutup ibadah kita malam hari ini. Ya, terima kasih. Sebelum berdoa, kita tutup dengan doa. Terima kasih untuk Pak Gun yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya memang masalahnya kalau secara online itu memang tidak semua bisa mengikuti ya, karena beberapa ada yang japri ke saya, jadi mungkin sungkan nulis di grup. Jadi masalahnya itu ya kembali lagi ke kuota. Karena satu kuota, kedua kalau menggunakan handphone itu memang panas. Saya pernah sekali Zoom itu pakai handphone, panasnya luar biasa. Ya jadi tidak masalah, kita mulai aja seberapa yang bisa, kita mulai. Seperti yang disampaikan Pak Gunawan tadi, saya ingin nambahi aja, 5 menit saja. Waktu itu saya baca di Hagai 2. Di Hagai 2 itu berbicara tentang waktu itu adalah seruan kepada pembangunan Bait Allah. Nah, pada waktu itu ada di ayat yang ke-20, karena sekarang ada banyak waktu, jadi pagi-pagi saya baca firman Tuhan, dan puji Tuhan hari ini selesai pembacaan saya yang tahunan, 1 tahun ini tanggal 7 Agustus 2020 ini selesai ini yang 1 tahunan. Jadi besok sudah masuk di yang berikutnya. Itu di ayat yang ke-20 berbicara seperti ini. Apakah benih masih tinggal tersimpan di dalam lumbung? Ini sedang berbicara bahwa seringkali kita berpikir ada seberapa banyak yang kita punya, yang kita miliki, entah itu deposito, entah itu keuangan kita. Kemudian ayat ini berkata pohon anggur, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun, ada banyak di sana dikatakan ini yang disebut adalah pohon-pohon yang pada zaman Israel ini adalah buah dan termasuk makanan yang sangat pokok bagi orang Israel, yaitu anggur, pohon ara, delima, zaitun, ini hal-hal yang pokok. Nah, dikatakan apakah itu tidak berbuah? Persis hari-hari ini ketika apa yang kita miliki, yang kita gadang-gadangkan bahwa itu sumber penghasilan kita, itu yang pokok bagi kita. Kalau itu tidak berbuah,
Tuhan berkata seperti ini, mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Ketika saya baca ini, saya kemudian dan ini menjadi pembacaan saya setiap hari, dan makanya saya ajak kepada setiap saudara. Saya kebetulan saudara bisa Zoom, saya ajak saudara baca firman Tuhan. Tuhan pasti berbicara kepada saudara secara khusus. Dan itu berbicara kepada saya setiap hari secara khusus ketika saya baca firman Tuhan, dan itu berbicara khusus kepada saya. Entah itu jadi berkat buat orang pastinya, tapi terlebih itu untuk menjadi berkat buat saya. Dan saya tulis di sana seperti ini, sekering apapun keadaannya, jika semakin dalam hubunganku dengan Tuhan, maka seperti akar yang menerjang ke dalam tanah, pasti akan menemukan sumber airnya. Dan saya percaya itu, meskipun mungkin yang di lumbung kita, yang di persediaan yang kita miliki, mungkin kita tidak punya kekuatan finansial yang besar. Berbeda, ada teman-teman saya yang masih banyak punya properti, banyak simpenan. Bahkan teman satu ngomong itu dia tidak kerja pun, tidak usah pandemi, tidak usah kerja 7 tahun atau 10 tahun, tidak usah kerja. Tidak apa-apa, dia tetap bisa makan, tetap bisa hura-hura. Tapi bagaimana dengan kita? Mungkin lumbung kita seperti katakan tadi, lumbung kita mungkin benih gandumnya nggak ada. Tapi nggak apa-apa, meskipun tadi dikatakan ada hal-hal pokok yang nggak bisa berbuah, nggak apa-apa. Tapi Tuhan ngomong, kalau selama kita sedang berani kita membangun, ini berbicara, tantangan Tuhan ini berbicara kepada orang Israel ketika mereka diserukan untuk membangun bait Allah. Hari ini saya ajak setiap saudara untuk mulai membangun sekali lagi hubungan. Ada banyak waktu saat ini membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Gun tadi, kita ini hari ini sempatkan untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, dan Tuhan pasti akan berbicara kepada saudara secara khusus. Karena saya percaya ketika saya baca dan Tuhan berbicara kepada saya secara khusus. Jadi kemarin bahkan saya punya grup, kemarin ketika saya melihat ada banyak, kemudian saya di-add masuk di grup orang jualan ya, ada Pasar Malang Raya, ada jualan apa. Kemudian saya terbesit, saya mau membuat satu grup, nggak salah di sini ada Ciyin atau siapa yang ikut gabung di sana, itu teman bantu teman. Saya kasih grup teman bantu teman. Nah, isinya adalah saya inginnya waktu itu memang khusus anak-anak Tuhan. Tapi terlepas dari itu kemudian berjalan. Ada yang Buddha yang masuk di sana. Sudah saya nggak peduli. Sudah akhirnya oke lah semua bisa masuk di sana. Tapi kemarin saya punya kerinduan untuk mereka-mereka ini saya ajak untuk nggak sekedar, karena tiap hari mereka share jualan terus. Dan saya berkata kepada mereka seperti ini, saya tulis di grup, ayo untuk semakin kita, karena saya juga tidak kenal satu persatu, saya ajak untuk mereka saling kenal, ayo kita guyup, kita bentuk satu grup, nanti minimal kita bisa ketemu lewat Zoom. Dan ayo kita sharing, kita cari perkenanan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, mungkin kita bisa setiap hari kita share, kita mampu punya kemampuan online, kita bisa share kemana-mana. Tapi tanpa Tuhan, kita tanpa membangun bait Tuhan yang ada pada diri kita, mustahil Tuhan bekerja buat kita. Jadi hari ini saya sendiri juga takut. Saya sendiri jujur kalau takut. Seperti ayat Agak tadi katakan. Tapi selama Tuhan ngomong, selama kita mau membangun bait ini, itu diri kita, roh kita sambung. Percaya Tuhan akan memberkati kita. Ayo kita berdoa. Bapak mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh bersatu, kami boleh beribadah Tuhan. Kami percaya melewati masa-masa yang sulit, setiap kami mungkin memiliki ketakutan Tuhan. Seperti yang ditulis di Hagai Tuhan. Kami tidak punya kekuatan secara finansial. Apapun yang menjadi kekuatan sumber penghasilan kami mungkin tidak berbuah. Saat ini mungkin ada banyak orang di PHK.
Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, Tuhan. Tapi kami mau percaya kepada firman-Mu ketika kami mau membangun hubungan kami dengan Tuhan. Semakin kami membangun hubungan kami dengan Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan memberi berkat. Kami tidak tahu caranya, tapi kami percaya Tuhan punya selalu banyak cara untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami masih boleh beribadah dalam keadaan yang sehat sampai hari ini. Pemeliharaan Tuhan pasti sempurna untuk setiap kami. Jagai teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada, yang saat ini bergabung maupun yang tidak bergabung. Berkati Tuhan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, agar menjadi berkat buat mereka, buat keluarga mereka Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan. Kami percaya biarlah Indonesia segera pulih Tuhan dari pandemi. Kami percaya biarlah semua karena perkenanan Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah melalui pandemi ini kami mau belajar Tuhan untuk duduk diam, untuk kami tidak sibuk dengan keadaan diri kami, tapi kami mau sibuk dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami angkat kedua tangan kami tengadakan wajah kami, roh kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus Tuhan turun atas setiap kami mulai malam hari ini sampai Maranatha kami berjumpa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua diberkati katakan amin. Ya, Kuming minta waktu sebentar kok. Monggo. Ini Tante Deborah. Terima kasih doa untuk ini. Bu Anita dan Ci Yanti itu ulang tahun. Belum didoakan. Orangnya juga lagi pergi. Tidak apa-apa, tapi kan didoakan tangan Tuhan menjangkau. Haleluya. Doa untuk Ibu Paulus, untuk Pak Haris, saudara-saudara seiman kita, Yesus My Hero. Kita berdoa malam hari ini, puji syukur, dan setiap pribadi keluarga-keluarga. Kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bu Anita, terima kasih, kami mengucap syukur. Saat ini kami bersatu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih tangan kasih-Mu Engkau tumpangkan di atas, haleluya. Fang, Yanti, itu Paulus dalam nama Yesus yang berulang tahun. Kepada Pak Haris dalam nama Yesus, Anita, semua saudara-saudara kami yang haleluya. Oh pada bulan ini berulang tahun di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati dengan hikmat, urapan baru setiap hari, memberikan kekuatan, memberikan haleluya. Oh terima kasih Tuhan, panjang umur, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, diberkati untuk memberkati, melayani puji nama Tuhan, untuk haleluya, bersatu haleluya, bersama-sama di dalam nama Yesus. Oh terima kasih, menjadi berkat bagi keluarga, bagi siapapun, terima kasih. Kami juga berdoa malam hari ini, kami sangat mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan Yesus My Hero. Kalau sampai detik ini persekutuan itu masih ada, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena haleluya, tangan kasih-Mu yang menopang. Puji nama Tuhan, Engkau tolong pribadi, keluarga Yesus My Hero Tuhan. Kami menyerahkan suami istri, anak-anak orang tua, kakak adik, haleluya, ipar mertua, haleluya, siapapun di dalam keluarga, dalam nama Yesus, keluarga besar, kami bawa kehadiran Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, kasih karunia anugerah Tuhan berikan, Tuhan memberkati roh jiwa tubuh, dalam nama Yesus, ajar untuk hidup, haleluya, bersyukur dengan limpah ungkapan syukur, ajar untuk tidak mengeluh, ajar untuk haleluya bersyukur, ajar Tuhan untuk mengatakan Yesus itu baik, memang Kau baik,
Bapak yang baik, terima kasih. Ajar Tuhan dalam nama Yesus selalu menanti-nantikan Engkau yang tidak pernah terlambat menolong. Ajar, terima kasih Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran. Tuhan mengampuni pribadi keluarga-keluarga. Terima kasih, kami mengucap syukur dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran di hadapan Engkau. Basuh dengan darah-Mu, terima kasih Tuhan. Kalau pribadi keluarga-keluarga, oh Tuhan, sering, haleluya, dengan mata jasmani, dengan telinga, dengan perasaan Tuhan, haleluya, hidup, haleluya, oh mengandalkan kepada kebahagiaan, kepada apa yang di depan, kepada manusia, kepada keadaan ekonomi, keadaan apapun yang bisa tergoncang, ampuni ya Tuhan, ubahkan untuk haleluya, memandang Yesus, memandang kepada Engkau, sumber kekuatan, sumber sukacita damai sejahtera, karena sukacita Tuhan itulah perlindungan dan kekuatan setiap pribadi. Selamatkan Tuhan keluarga-keluarga, itu isi hatimu, dalam nama Yesus, keluarga-keluarga Yesus Maheru diselamatkan, suami, istri, anak-anak, orang tua, adik, dalam nama Yesus dipulihkan, dalam nama Yesus seluruh aspek, dalam nama Yesus diberkati. Terima kasih, kami mengucap syukur pakai Pak Paulus, dalam nama Yesus menjadi gembala, dengan urapan pakai Tuhan, dalam nama Yesus, pakai Dedi di dalam melayani pujian, di dalam melayani haleluya apapun, pakai Syera Tuhan, di dalam nama Yesus, di mana Kau berikan talenta, pakai Pak Gunawan, pakai semua, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Bapak, Ibu Budi, Andi, pakai Tuhan, pakai semua, Tanto pakai dalam nama Yesus, Gunawan, haleluya, Raymond pakai, puji nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan semuanya Kau pakai menurut talenta yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus kami. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih Andi. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Sampai ketemu. Amin. Ya, Immanuel, Tuhan beserta. Immanuel, Tuhan beserta. Amin. Ming. Di Syera. Haleluya, Raymond. Ya, Tante. Tanto. Amin. Ya, Tante. Halo. Raymond, lama nggak ketemu. Shalom. Tante. Halo. Ya. Ya, halo Tante. Dan berkati Tante. Makasih. Kita semua diberkati. Amin. Ya. Haleluya. Tuhan